Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lismini Jahyani dari kelas Kewirausahaan 1 Universitas Mercu Buana Menteng. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang ide bisnis yang akan saya rencanakan, yaitu Kantor Jasa Akuntan Lisna dan Rekan atau bisa disingkat KJA LDR. Di dalam menjalankan usahanya, Kantor Jasa Akuntan memberikan pelayanan jasa konsultasi pada bidang akuntansi. Salah satu key aktivis dari KJA LDR adalah menyediakan jasa akuntansi. Maka daripada handling semuanya sendirian, KJA LDR bekerja sama dengan tim profesional yang memang sudah malang melintang di bidang akuntansi. Berikut adalah tim yang ada pada KJA LDR, yaitu saya sendiri sebagai leader, Adit Rizka Junior sebagai partnership, ada Febri Pratama sebagai teamwork, dan Sandi Putra Pratama sebagai innovation. Dengan dosen pengampu yaitu Gali Chandra Kirana, SE MAK. Mengapa saya memilih ide bisnis yang akan saya rencanakan yaitu kantor jasa akuntansi? Karena problem utamanya yaitu tidak dapat dipungkiri bahwa akuntansi keuangan memegang peran besar bagi keberlangsungan perusahaan. Maka dari itu, bagi manajemen dalam perusahaan, menggunakan jasa tenaga profesional dari kantor jasa akuntansi dinilai sebagai solusi terbaik dalam menangani masalah yang terdapat pada sektor keuangan perusahaan. Nah, KJA LDR mengajukan value proposition, yaitu jasa-jasa akuntansi berkualitas yang dimiliki oleh orang-orang yang telah bersertifikat resmi. Dan key activities dari kita yaitu, yang pertama ada payroll outsourcing software. Payroll ini merupakan sistem administrasi penggajian perusahaan untuk karyawan atau pegawai secara lebih mudah. Salah satu penggajian karyawan memungkinkan Anda untuk yang pertama itu ada menghitung gaji dan PPh pasal 21 secara otomatis dengan metode gross up atau gaji bersih dan gross atau gaji kotor untuk karyawan tetap dan tidak tetap dengan fitur bonus, terus BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Yang kedua yaitu membuat slip gaji dengan mengirimkan ke email ribuan karyawan Anda. Yang kedua yaitu ada ERP software atau Enterprise Resourcing Planning yang mengarahkan kepada sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola aktivitas operasional bisnis yang melibatkan berbagai divisi seperti pihak akuntansi, finance, logistik, purchasing, gudang, produksi, dan lain sebagainya. Salah satu contohnya yaitu ERP memudahkan integrasi antara marketing, sales, dan juga akuntansi untuk mensinkronkan data penjualan hingga data posisi keuangan secara real time. Yang ketiga ada software akuntansi. Kita akan menggunakan Zahir Accounting. Kenapa kita memilih Zahir Accounting? Karena Zahir Accounting berbeda dengan software yang ada di pasaran. Jurnal akuntansi dan laporan keuangan dapat dibuat secara otomatis, dilengkapi dengan berbagai fitur analisa laporan keuangan, seperti analisa rasio, break-even point, dan grafik yang interaktif dan integrasi menjadikan pelaku usaha dalam mengambil keputusan dengan cepat. Slide berikutnya yaitu target customer. Dalam memberikan pelayanan, kantor jasa akuntan dapat memberikan pelayanan jasa di seluruh bidang usaha, baik perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, perdagangan, dan industri. Selain itu, apabila dilihat dari skala usahanya, maka kantor jasa akuntan memberikan pelayanan mulai dari skala usaha kecil, menengah, ataupun besar, atau dengan kata lain mulai dari UMKM maupun korporasi. Nah, target customer dari bisnis yang akan saya rencanakan yaitu pertama ada BUMN, yang kedua perusahaan swasta, ketiga koperasi, dan keempat UMKM. Untuk marketing sizing-nya ada 45% untuk BUMN, 40% untuk perusahaan swasta, 10% untuk koperasi, dan 5% untuk UMKM. Selanjutnya ada competitor and positioning atau pesaing dan posisinya. Di sini kita dapat melihat ada ability to execute atau kemampuan untuk melaksanakannya dan ada completeness of vision atau kelengkapan visi.
Nah, selanjutnya ada monetization atau bisnis model. Di Instarea, bersama dengan KJALDR, berhasil mencapai puncak piramida imajiner ini. Kami menyebutnya market locator. Market locator membuka nilai potensial data besar di KJALDR dan memungkinkan akses ke analisa yang kuat untuk beragam perusahaan yang sekarang dapat mengandalkan hard data untuk profil populasi. Next, di sini ada milestones atau sejarah. Di sini terlampir bagaimana sejarah yang telah dilalui KJALDR selama ini, mulai dari 2016 sampai 2021. Dan funding needs and allocation. Di sini ada marketing, working capital, recruitment, capex, dan product development. Disertai dengan pembiayaan alokasi. Perkiraannya yaitu 50.243. Selanjutnya ada marketing and customer acquisition atau pemasaran dan akuisisi pelanggan. Generasi pemimpin merupakan bagian teratas dari corong penjualan. Akuisisi timbal adalah bagian tengah dan konversi timbal berada di bawah. Namun, akuisisi pelanggan adalah keseluruhan proses ujung ke ujung yang melibatkan semua tahapan. Sekian presentasi ide bisnis yang akan saya rencanakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.